Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita Fitriana dengan NIM 1903048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengujian perbedaan dua rata-rata populasi tidak berhubungan. Jadi, suatu peneliti, eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh peneliti ingin membandingkan metode mengajar A dengan metode mengajar B di dalam pelajaran IPA. Masing-masing kelompok diberi perlakuan metode mengajar A dan kelompok lainnya diberi metode mengajar B. Kelompok yang mendapatkan metode mengajar A dinamakan kelompok eksperimen dan kelompok yang mendapatkan metode mengajar B dinamakan kelompok pembanding. Kedua kelompok yang diteliti tidak memiliki hubungan satu sama lain atau berasal dari populasi yang berbeda. Oke. Setelah keduanya diajar dengan masing-masing metode mengajar A dan metode mengajar B, lalu diberikan tes untuk memperoleh data hasil belajar, kemudian membandingkan rata-rata mana yang lebih tinggi, ya diajar metode A atau metode B. Skor yang diperoleh dari kelompok A diasumsikan benar-benar tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh skor kelompok lain, sehingga skor kelompok A lebih independen dari skor kelompok B. Peneliti dilakukan terhadap dua populasi dari masing-masing berdistribusi normal, yaitu populasi kelompok yang diajar dengan metode A, maka diperoleh mu A. Simpangan bakunya A, dan metode B diperoleh rata-rata mu B, simpangan baku mu B. Populasi metode A diambil sampel secara acak berukuran NA dan populasi B diambil secara sampel acak berukuran NB. Berdasarkan pengambilan data pada kedua sampel diperoleh X1, S1, dan X2, S2, dan data yang diuji rata-rata mu A dan mu B. Pengujian perbedaan dua rata-rata populasi yang tidak berhubungan memiliki ketentuan sebagai berikut. Simpangan baku populasi, di sini ada rumus, simpangan baku populasi 1 sama dengan simpangan baku populasi 2 sama dengan simpangan baku. Masing-masing diketahui, maka menggunakan rumus yaitu Z sama dengan X1 min X2 per simpangan baku akar kuadrat 1 per N1 ditambah 1 per N2, atau ditulis Z sama dengan X1 min X2 akar kuadrat simpangan baku 1 kuadrat per N1 ditambah simpangan 2 kuadrat per N2. Jadi di sini di mana X1 itu merupakan rata-rata sampel kelompok 1 dan X2 rata-rata sampel kelompok 2. Di sini ada tanda simpangan baku populasi perbedaan rata-rata. Lalu simpangan baku populasi, di sini ada simpangan baku populasi 1 sama dengan simpangan baku populasi 2 sama dengan simpangan baku masing-masing tidak diketahui, maka menggunakan rumus yaitu T sama dengan X1 min X2 per S akar kuadrat 1 per N1 ditulis T sama dengan X1 min X2 akar kuadrat S1 kuadrat per N1 dan S2 kuadrat per N2, di mana X1 merupakan rata-rata sampel kelompok 1 dan X2 rata-rata sampel kelompok 2, sedangkan S itu merupakan simpangan baku sampel perbedaan rata-rata. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya, Dafadila, akan melakukan presentasi tentang kriteria pengujian dua pihak. Nah, dalam kriteria pengujian dua pihak, Hano diterima jika
min T, 1 dikurang setengah alfa, kurang dari T 1 dikurang setengah alfa, yaitu harga T1 dikurang setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 dikurang setengah alfa. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu A, pengujian dua pihak, perbedaan dua rata-rata populasi yang tidak berkolerasi. Di sini ada dua macam metode mengajar A dan B digunakan untuk mengajar sains. Pada pokok bahasan gaya gesekan di kelas 5 SD, peneliti ingin mengetahui apakah kedua metode mengajar A dan B berbeda hasilnya. Pada pelajaran sains pokok bahasan gaya geseran di kelas 5 SD. Sampel acak berjumlah 5 siswa diberikan metode mengajar A dan 14 siswa diberi metode mengajar B. Hasil pengukuran pada siswa setelah mengikuti pembelajaran diperoleh data sebagai berikut. Nah, hasil dari metode mengajar A yaitu 6, 7, 4, 8, 8, 7, 9, 5, 5, 3, 9, 9, 7, 7, dan 5. Lalu hasil dari metode mengajar B yaitu 6, 6, 5, 8, 4, 5, 5, 3, 7, 7, 8, 4, 3, 6, 4. Nah, data di atas keduanya berdistribusi normal dan variansi kedua populasinya sama besarnya. Taraf nyata alfa sama dengan 0,05, koefisien korelasinya sama dengan N1 plus N2 min 2 sama dengan 27. Lalu ujilah apakah kedua macam metode A dan B sama baiknya atau tidak. Nah, dari data di atas bisa kita peroleh X bar A sama dengan 6,6, lalu X bar B sama dengan 5,4, S2A sama dengan 3,24, lalu S2B sama dengan 2,5. Lalu hipotesis penelitian yang akan diuji adalah H0 sama dengan metode mengajar A sama baiknya dengan metode mengajar B. Dalam pokok bahasan gaya geseran, mata pelajaran sains di kelas 5 SD. H1 sama dengan metode mengajar A berbeda dengan metode mengajar B. Dalam pokok bahasan gaya geseran mata pelajaran sains di kelas 5 SD. Dalam bentuk rumusan hipotesis statistik, H0 sama dengan X bar A sama dengan X bar B. H0 sama dengan X bar A tidak sama dengan X bar B. Lalu bisa kita dapatkan kriteria pengujian hipotesis, yaitu H0 diterima jika min T 1 dikurang setengah alfa kurang dari T kurang dari T 1 minus setengah alfa. Harga T 1 minus setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 min setengah alfa. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. Lalu, simpangan baku kedua populasi tidak diketahui, maka pengujian menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar variansi 1 per N1 ditambah variansi 2 per N2. Lalu, jadi T sama dengan X bar 1 kan sudah ketemu tadi, jadi 6,6 dikurang X bar 2, 5,4 per akar dari variansi 1 yaitu 3,24 per N1 itu 15 ditambah variansi 2 itu 2,56 per 14, hasilnya adalah 1,2 per 0,63 sama dengan 1,90.
Jadi hasilnya harga T 0,975. Nah, 0,975 ini didapat dari 1 dikurang setengah alfa, jadinya 0,975. Nah, untuk uji dua sisi pada distribusi student T, diferensiasi konferensinya sama dengan 27 diperoleh T tabel sama dengan 2,05. Nah, dari hasil perhitungan T sama dengan 1,90 berada pada daerah penerimaan, maka H0-nya disimpulkan kedua metode mengajar A dan B sama baiknya untuk mengajar materi gaya gesekan pada mata pelajaran sains di kelas 9 SD. Lalu selanjutnya ada kriteria pengujian satu pihak, yaitu H0 diterima jika T kurang dari sama dengan T1 alfa dikurang alfa, harga T1 dikurang alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 1 dikurang alfa. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu B, pengujian satu pihak, perbedaan dua rata-rata populasi yang tidak berkolerasi. Misalnya, seorang peneliti mengatakan bahwa rata-rata skor yang diajar dengan metode A memperoleh skor rata-rata IPS yang lebih tinggi yang diajar metode B. Berarti metode A lebih efektif dibandingkan metode B dalam pembelajaran IPS. Bila hipotesis penelitian yang diajukan dirumuskan dalam hipotesis statistik, satu pihak menjadi H0 adalah mu A sama dengan mu B. H1 sama dengan mu A lebih besar dari mu B. Atau H0 sama dengan mu A dikurang mu B sama dengan 0. H1 sama dengan mu A dikurang mu B lebih besar dari 0. Lalu dari populasi A diambil sampel acak berjumlah 15 siswa dan populasi B berjumlah 16 siswa. Kedua sampel berdistribusi normal dan variasi populasinya sama besarnya atau homogen. Adapun data untuk masing-masing sampel sebagai berikut. Nah, dari data yang pertama ada data sampel A yaitu 6, 7, 8, 8, 7, 9, 5, 6, 9, 9, 9, 7, 7, 7. Lalu yang kedua ada data pada sampel B, ada 6, 3, 5, 8, 4, 5, 3, 7, 4, 5, 4, 3, 6, 4, 4, 3. Lalu ada taraf nyata alfa yaitu sama dengan 0,05 dan definisi korelasinya sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 29. Lalu dari data di atas diperoleh X bar A sama dengan 7,47, X bar B sama dengan 4,63, lalu variansi A sama dengan 1,44 dan variasi B sama dengan 2,10. Nah, bisa dapat ditentukan kriteria pengujian satu pihak adalah ya, H0 diterima jika T kurang dari T1 dikurang alfa, harga T1 dikurang alfa diperoleh dari daftar distribusi student T dengan peluang 1 dikurang A, sebaliknya H0 ditolak pada harga lainnya. Simpangan baku populasi kedua tidak diketahui, maka menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar dari variansi 1 dikurang N1 plus variansi 2 dikurang N2. Nah, di sini jadi T sama dengan, karena di sini kan X
bar 1 sudah X bar 1 itu sudah didapat jadi 7,47 dikurang X bar 2 4,63 per akar dari variansi 1 yaitu 1,44 per 15 ditambah variansi 2 sama dengan 2,10 per 16. Dan didapatkan hasilnya yaitu 2,84 per 0,48. Sama dengan hasilnya 5,91. Nah, di sini jadi harga T 0,95 ini didapat dari 1 dikurang alfa. Nah, alfanya itu kan 0, alfanya itu kan tadi 0,05. Nah, jadi 1 dikurang 0,05 hasilnya 0,95. Jadi untuk uji satu sisi pada distribusi student T, diferensi koefisiennya sama dengan 29, diperoleh T tabelnya sama dengan 1,70 dari hasil perhitungan T sama dengan 5,91. Berada pada daerah penolakan H0, maka disimpulkan metode mengajar A lebih baik dibandingkan metode B pada mata pelajaran IPS di kelas 5 sekolah dasar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silma Sobatskia dengan NIM 1902725. Pada materi yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai pengujian perbedaan dua rata-rata populasi berhubungan. Nah, pada materi ini akan saya jelaskan mengenai pengujian perbedaan dua rata-rata populasi berhubungan. Pada uji beda rata-rata dua populasi berhubungan ini membandingkan perubahan yang terjadi sebelum diberikan treatment atau perlakuan dan sesudah diberikan treatment atau perlakuan. Uji ini biasanya dilakukan pada saat peneliti ingin menguji suatu metode atau perlakuan terhadap suatu populasi dengan tujuan ingin mengetahui apakah pengaruh perlakuan yang diberikan pada populasi tersebut memberikan hasil yang berbeda terhadap kondisi awal dari populasi tersebut. Pada uji beda dua rata-rata populasi berhubungan ini, unit sampel untuk kedua kelompok sampel itu sama. Nah, jadi awalnya itu hanya ada satu kelompok sampel, kemudian diberikan treatment atau perlakuan. Nah, ketika diberikan perlakuan pertama, maka diperoleh data-data yang masuk ke dalam sampel pertama. Lalu, ketika diberikan perlakuan yang kedua, maka akan diperoleh juga data-data yang masuk sebagai kelompok sampel kedua. Nah, sehingga perbedaan nilai sampel di antara dua kelompok sampel tersebut terjadi karena adanya pemberian perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, nah pada uji ini juga bertujuan untuk melihat perubahan yang disebabkan oleh perlakuan tertentu seperti yang tadi dijelaskan. Perubahan yang terjadi di antara sebelum diberikan perlakuan sama setelah diberikan perlakuan. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu seorang guru ingin menguji pengaruh penggunaan permainan ular tangga pada pengajaran matematika dalam topik penjumlahan dan pengurangan di kelas 1 MI. Jadi seorang guru ini ingin menguji pengaruh sebelum penggunaan permainan ular tangga pada pengajaran matematika dan setelah penggunaan permainan ular tangga pada pengajaran matematika. Contoh yang kedua, menguji apakah pemberian cairan merek AA bisa membuat irit pemakaian bahan bakar pada kendaraan. Nah, di sini diberikan treatment atau perlakuan. Perlakuan pertamanya yaitu tanpa diberikan cairan merek AA. Nah, kemudian diberikan perlakuan kedua dengan diberikan cairan merek AA dan diukur kembali. Lalu, contoh yang ketiga yaitu menguji
apakah terdapat perbedaan berat badan antara sebelum puasa dan sesudah puasa selama 1 bulan. Nah, dari contoh di atas terdapat data yang berpasangan sama dengan data yang diperlukan untuk analisis korelasi. Hanya saja bedanya datanya tidak dihitung koefisien korelasi, tetapi dibandingkan untuk melihat efektivitas atau pengaruh berdasarkan selisih rata-ratanya. Nah, namun demikian, kedua variabel tersebut masih memiliki keterkaitan koefisien korelasi dengan perhitungan simpangan baku perbedaan dua rata-rata. Oleh karena itu, rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah P sama dengan D bar per S D bar, di mana D bar itu sama dengan sigma D per N. Lalu kemudian untuk SD barnya yaitu SD per akar N. Nah, untuk mencari SD-nya yaitu dengan rumus akar sigma D dikurang D bar kuadrat per N dikurang 1, di mana N-nya ini adalah banyaknya data. Nah, D di sini sama dengan pasangan skor X2 dikurang X1. D bar ini merupakan rata-rata dari D. Nah, untuk SD bar merupakan simpangan baku rata-rata D. Nah, kemudian di sini kita masuk ke contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya, seorang peneliti menguji pengaruh penggunaan media gambar animasi komputer untuk mempelajari siklus air dalam pelajaran sains di SD. Sampel acak berjumlah 20 siswa diambil dari populasi yang berdistribusi normal dan homogen kedua variasinya. Sebelum pembelajaran, siswa diberi pretest dan setelah proses pembelajaran menggunakan media gambar animasi komputer dilakukan pasca tes. Dari hasil pretest dan pasca tes diperoleh data sebagai berikut. Nah, data pretest atau X1 yaitu 5,2, 7,0, 5,6, 6,6, 4,9, 5,0, 6,6, 5,0, 7,8, 3,8, 6,7, 4,0, 8,1, 6,9, 5,8, 7,1, 8,2, 3,7, 6,7, dan 6,8. Nah, data pretest ini datanya ada sebanyak 20 data ya. Nah, kemudian data pasca tes itu X2 ada 7,1, 8,4, 7,3, 8,0, 7,9, 7,6, 7,6, 6,7, 7,9, 4,1, 7,0, 6,7, 7,2, 7,9, 8,6, 8,4, 8,2, 5,6, 7,0, dan 7,8. Kemudian, peneliti mempunyai hipotesis yang menyatakan penggunaan media gambar animasi komputer memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa dalam sains di SD. Taraf nyata yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Untuk bentuk rumusan hipotesis penelitiannya adalah H0, yaitu tidak ada pengaruh menggunakan media gambar animasi komputer siklus air pada mata pelajaran sains di SD. Nah, untuk H1-nya, ada pengaruh menggunakan media gambar animasi komputer siklus air pada mata pelajaran sains di SD. Dengan rumusan hipotesis statistiknya, H0 yaitu mu A sama dengan mu B. Maksudnya di sini adalah mu A merupakan rata-rata dari kejadian A dan mu B merupakan rata-rata dari kejadian B. Mu A sama dengan mu B yaitu baik nilai sebelum dan sesudah tesnya itu tidak ada perubahan atau sama. Nah, kemudian
Yang ke H1, yaitu mu A tidak sama dengan mu B. Maksudnya adalah baik nilai sebelum dan sesudah tesnya itu ada perubahan, jadi tidak sama ya. Nah, kriteria pengujian hipotesisnya adalah H0 diterima jika minus T dalam kurung 1 dikurang setengah alfa kurang dari T. T kurang dari dalam kurung 1 dikurang setengah alfa. Di mana harga T dalam kurung 1 dikurang setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi T dengan peluang 1 dikurang setengah alfa. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga yang lainnya. Kita lihat, dengan menggunakan data pasangan pretest dan pasca tes yang tadi disebutkan, disajikan dalam tabel. Nih, tabelnya sudah terlihat ya. Ini tabelnya. Untuk pretest, yaitu X1, dan untuk pasca tes, yaitu X2. Nah, karena simpangan baku populasi keduanya tidak diketahui, maka menggunakan rumus T sama dengan D bar per S D bar. Sebelumnya, kita harus cari dulu nih D-nya. Nih, D-nya ini dari mana sih? Nah, D-nya ini balik lagi ke yang tadi. Nih, D adalah pasangan skor X2 dikurang X1. Jadi, D ini merupakan pasangan dari X2 dikurang dengan X2 dikurang dengan X1. Nah, kita hitung 7,1 dikurang dengan 5,2. Hasilnya adalah 1,9. Kita hitung lagi. 8,4 dikurang dengan 7,0. Hasilnya adalah 1,4. Nah, dihitung lagi yang data ketiganya. 7,3 dikurang dengan 5,6. Ditemukan hasilnya 1,7. Begitupun seterusnya dihitung sampai data ke-20. Kemudian, setelah D-nya sudah kita cari, kemudian kita mencari sigma D-nya. Sigma D-nya dengan menjumlahkan semua data D ini. Kita jumlahkan semuanya, ditemukan hasilnya 25,5. Nah, setelah itu kita cari dulu D dikurang D bar. Nah, ini kan D-nya udah diketahuin ya. D-nya udah diketahuin. Kemudian ini D bar-nya dari mana sih? D bar-nya itu kita cari dengan rumus yang nih. Nah, D bar-nya kita cari dengan rumus D bar sama dengan sigma D per N. Nah, tadi di sini sigma D-nya kita udah ketemu ya, 25,5. Kita hitung deh. Nih. Kita hitung. Tadi sigma D-nya udah ketemu, 25,5. Kemudian tadi rumusnya untuk mencari D bar adalah sigma D per N. Jadi sigma D-nya itu 25,5. Kita masukkan 25,5 per 20. 20 itu dari banyaknya data. Banyaknya data tadi ada 20. Nah, ditemukan hasilnya yaitu 1,28. Kita balik lagi ke sini. Nah, D dikurang D bar, yaitu D yang ini 1,9 dikurang dengan 1,28. D-nya dikurang dengan 1,28, ditemukan hasilnya 0,62. Kemudian 1,4 dikurang 1,28, hasilnya itu 0,12. Lalu 1,7 dikurang dengan 1,28, ditemukan hasilnya 0,42. Begitupun seterusnya sampai data ke-20 itu. Kemudian dicari sigma D dikurang D bar-nya itu dengan dijumlahkan semuanya. Nah, untuk tabel yang selanjutnya, D dikurang D bar kuadrat. Caranya, tinggal, tadi kan kita udah nyari D dikurang D bar-nya. Tinggal kita kuadratkan. Yaitu 0,62 kita kuadratkan, hasilnya 0,38. Lalu 0,12 dikuadratkan, hasilnya 0,01.
Begitupun seterusnya sampai data ke 20. Sehingga ditemukan hasilnya di sini 21,08. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, karena dari kita di tabel tadi kita udah mencari semuanya yang untuk dimasukkan ke dalam rumus. Nah, tadi kita udah nyari D sama, kita udah nyari sigma D, udah nyari D barnya. Sekarang kan rumus yang kita gunakan adalah T sama dengan D bar per SD bar. Nah, D barnya udah diketahuin. Sekarang kita nyari SD barnya. SD bar itu kan rumusnya ini. SD per sigma N. Sementara di sini kita belum tahu kan SD-nya berapa. Nah, jadi kita cari dulu sebelum nyari menggunakan rumus uji T ini, kita cari dulu SD-nya. SD-nya yaitu dengan rumusnya akar sigma D dikurang D bar kuadrat per N dikurang 1. Nah, sekarang kita masukkan SD sama dengan akar. Tadi kan kita udah ketemu sigma D dikurang D bar kuadrat. Kita udah ketemu tadi sigmanya yaitu 21,08. Tinggal kita masukkan saja. 21 ini 21,08 kita masukkan tadi D dikurang D bar kuadratnya sigmanya lalu per 19. Kenapa 19? Karena tadi kan banyaknya data 20 dikurang dengan 1. Jadi 19. Ditemukan hasilnya untuk akar 21,08 per 19 itu adalah 1,05. Di sini kita udah ketemu SD-nya. Nah, waktunya sekarang kita yang belum dicari adalah SD barnya nih. SD barnya yaitu rumusnya adalah SD per akar N. SD-nya udah ketemu 1,05 kita masukkan per akar N. Akar N-nya itu adalah 20. Nah, 1,05 per akar 20. Akar 20 adalah 4,47. Ditemukan hasilnya untuk SD barnya adalah 0,23. Nah, karena di sini udah ketemu SD barnya, langsung kita masukkan ke rumus uji TN ini. Kita masukkan. Nah, tadi rumusnya adalah D bar per SD bar. D barnya udah ditemuin. 1,28 kita masukkan ke sini, 1,28. Lalu per SD bar, SD barnya 0,23 kita masukkan. Nah, ditemukan hasilnya untuk T sama dengan 5,57. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Harga T dalam kurung 0,975. Nah, dari mana sih harga T 0,975 ini? Kita balik lagi ke sini. Tadi kan di sini harga T yaitu T dalam kurung 1 dikurang setengah alfa. Nah, jadi cara hitungnya itu 1 dikurang setengah dikali alfa. Alfanya kan diketahui nih 0,05. Kita balik lagi ke sini. Jadi harga T-nya itu ditemuin 0,975. Dari mana? Dari yang tadi. 1 dikurang setengah alfa. 1 dikurang setengah 0,05. Hasilnya adalah 0,975. Nah, harga T-nya udah diketahui. Lalu selanjutnya kita mencari derajat kebebasannya. Nih, ini kan ada DK sama dengan 38. Nah, DK sama dengan 38 itu didapatkan dari N1 ditambah N2 dikurang 2. Nah, jadi banyak data pertama ditambah data kedua dikurang 2. Di sini ya, nih. Tadi untuk DK tulis DK sama dengan N1 tadi data pertamanya 20. Terus ditambah N2 ditambah dengan 20 lagi ya, 20, kemudian
dikurang dengan 2. Hasilnya adalah sama dengan berapa? 20 tambah 40, 40 dikurang 2, 38. Maka diperoleh DK-nya adalah 38. Nah, setelah diperoleh DK-nya ini, 38, 38-nya. Nah, setelah ditemukan DK-nya ini, 38, sekarang kita masuk ke tabel distribusi T. Kita lihat. Tadi kan kita udah ketemu DK-nya yaitu 38. Sama tadi alfanya berapa? Tadi kan udah diketahui alfanya yaitu 0,05. Kita tandain 0,05. Nah, kita pakai 0,05-nya yang ini. Yang bawah. Karena kenapa? Karena di sini untuk uji dua sisi. Maka kita pakai 0,05-nya yang ini. Yang di bawah ya. Kemudian kita ketemu hasil T-tabelnya yaitu ini T-tabelnya kita udah ketemu yaitu 2,024. Setelah kita ketemu diperoleh T. Nah, harga T 0,975 untuk uji dua sisi pada distribusi Stauden dengan derajat kebebasan 38 diperoleh T-tabelnya tadi 2,02. Nah, jadi dari hasil T hitung tadi, T hitungnya berapa tadi? T hitungnya 5,57. Tadi kita udah dapatkan T hitungnya yaitu 5,57 dan T tabelnya yaitu 2,02. Nah, karena di sini T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka berada pada daerah penolakan H0. Jadi, H0 ini ditolak. Nah, kesimpulannya adalah ada pengaruh menggunakan media gambar animasi komputer siklus air pada mata pelajaran sains di SD. Karena T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Maulida Fitriani, NIM 1805644. Di sini saya akan membahas pengujian satu rata-rata, dua pihak, dan satu pihak. Pengujian satu rata-rata hanya memerlukan satu kelompok data yang dihitung rata-ratanya, kemudian dibandingkan dengan harga standar atau angka konstanta tertentu yang telah ditetapkan peneliti berdasarkan kajian peneliti. Pengujian satu rata-rata terbagi menjadi dua, yaitu menguji satu rata-rata menggunakan uji dua pihak dan menguji satu rata-rata menggunakan uji satu pihak. Di sini saya akan membahas menguji satu rata-rata menggunakan uji dua pihak. Sebuah populasi yang berdistribusi normal memiliki rata-rata mu dan simpangan baku sigma. Peneliti akan menguji rata-rata sebagai parameter dengan standar tertentu berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan. Sebuah sampel acak yang berukuran N, rata-rata X bar, dan simpangan baku S. Menguji satu rata-rata menggunakan uji dua pihak, yaitu menggunakan dua rumus, yaitu simpangan baku populasi diketahui dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Simpangan baku populasi diketahui dengan rumus Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N, di mana mu 0 sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti, Z harga pada daftar distribusi normal baku. Taraf nyata alfa, maka kriteria pengujian dua pihak adalah H0 diterima jika min Z setengah kali 1 min alfa lebih kecil dari Z, Z lebih kecil dari Z setengah kali 1 min alfa.
Harga Z setengah kali 1 min alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang setengah kali 1 min alfa. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. Simpangan baku populasi tidak diketahui dengan rumus T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N, di mana mu 0 sebuah harga yang diketahui dan ditentukan oleh peneliti, T harga pada daftar distribusi Staden. Taraf nyata alfa, maka kriteria pengujian dua pihak adalah H0 diterima jika min T 1 min setengah alfa lebih kecil dari T, T lebih kecil dari T 1 min setengah alfa. Harga T 1 min setengah alfa diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 1 min setengah alfa, sebaliknya H0 ditolak pada harga lainnya derajat kebebasan sama dengan N min 1. Berikut contoh soalnya. Seorang guru matematika ingin mencoba media permainan ular tangga untuk mengajar penjumlahan dan pengurangan di kelas 1 MI. Sampel diambil secara acak sejumlah 30 siswa dari populasi yang berdistribusi normal. Guru menduga dengan menggunakan permainan ular tangga dalam pelajaran matematika, kemampuan siswa akan mencapai rata-rata mu 0 sama dengan 7,5. Setelah diajar, diberikan tes kepada siswa dan hasil perhitungan diperoleh rata-rata X bar sama dengan 6 dan simpangan baku S sama dengan 4. Taraf nyata yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Hipotesis penelitian, H0 menggunakan permainan ular tangga dalam pelajaran matematika, kemampuan siswa mencapai rata-rata mu 0 sama dengan 7,5. H1 menggunakan permainan ular tangga dalam pelajaran matematika, kemampuan siswa berbeda rata-rata mu 0 bukan lagi sama dengan 7,5. Hipotesis statik adalah H0 mu sama dengan 7,5, H1 mu tidak sama dengan 7,5. Simpangan baku populasi tidak diketahui, maka menggunakan daftar distribusi Staden dengan menghitung harga T. Yaitu untuk memperoleh harga T digunakan rumus T sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N. T sama dengan 6, tadi sudah diketahui dari soalnya, 6 dikurangi 7,5, mu 0-nya per 4 simpangan baku sampel per akar 30. Sama dengan min 1,5 per 0,3 per 0,73 sama dengan min 2,05. Kriteria yang dipakai dari daftar distribusi Staden uji dua pihak dengan alfa 0,05, derajat kebebasan N kurangi 1, yaitu 30 dikurangi 1 sama dengan 29, adalah T 0,97529 sama dengan 2,04. Jadi setelah menghitung T hitung, kita bandingkan dengan T tabel. Tadi sudah diketahui alfanya 0,05 dan derajat kebebasannya 2,29. Maka kita tarik garis 0,05, 29, maka kita temukan 2,04. Ya, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga T sama dengan min 2,05, maka T sama dengan min 2,05 lebih besar T tabel sama dengan kurang lebih 2,04. Maka H0 ditolak, dengan demikian
disimpulkan menggunakan permainan ular tangga dalam pelajaran matematika, kemampuan siswa bukan lagi 7,5. Sekian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yang akan membahas menguji satu rata-rata menggunakan uji satu pihak. Sekian. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zahra Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang merupakan materi terakhir dari bab 9. Materi selanjutnya ini ada menguji satu rata-rata menggunakan uji satu pihak. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, menguji satu rata-rata menggunakan uji satu pihak, ini tidak berbeda dengan penggunaan uji dua pihak. Yang membedakan hanyalah uji satu pihak ini hanya memiliki satu daerah penolakan hipotesis nol. Jadi daerah penolakannya itu hanya ada di sisi kanan atau di sisi kiri, bukan di keduanya. Kemudian populasinya ini berdistribusi normal dengan rata-rata dilambangkan oleh mu dan simpangan bakunya dilambangkan oleh sigma. Nah, sigma ini itu melambangkan simpangan baku untuk populasi. Kemudian sampel acak ukurannya itu dilambangkan dengan N dan rata-rata dilambangkan dengan X bar. Kemudian simpangan bakunya dilambangkan dengan S. Nah, S ini itu melambangkan simpangan baku untuk sampel. Jadi kita punya dua jenis simpangan baku di sini. Kemudian ada dua jenis rumus yang bisa kita gunakan untuk menguji satu rata-rata dengan menggunakan uji satu pihak ini. Yang pertama, itu adalah rumus yang digunakan ketika simpangan baku populasinya ini diketahui. Kemudian rumus yang kedua adalah rumus yang digunakan ketika simpangan baku populasinya tidak diketahui. Untuk simpangan baku yang populasinya diketahui, itu kita menggunakan rumus Z atau uji Z dengan rumus X bar min mu 0 per sigma per akar N. X barnya ini didapatkan dari rata-rata yang didapat dari data. Kemudian mu 0 ini merupakan harga yang sudah diketahui dan ditentukan oleh peneliti. Kemudian sigmanya ini adalah simpangan baku populasi dan N adalah banyaknya sampel ataupun banyaknya data yang dikumpulkan. Kemudian Z itu merupakan harga pada daftar distribusi normal baku. Taraf nyatanya dilambangkan dengan alfa, dan kriteria pengujian satu pihak itu adalah H0 diterima jika Z lebih kecil sama dengan Z1 min alfa. Nah, harga Z1 min alfa ini diperoleh dari daftar distribusi normal baku dengan peluang 1 min alfa. Kemudian sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. Rumus yang kedua ini digunakan ketika simpangan baku populasinya tidak diketahui. Nah, pada saat ini yang kita gunakan adalah rumus T atau uji T dengan rumus X bar min mu 0 per S per akar N. Ini sama saja ya seperti rumus yang sebelumnya, yang membedakan hanya di bagian S-nya saja. Itu. Jika sebelumnya yang digunakan adalah sigma yang merupakan simpangan baku dari populasi, maka di rumus yang kedua yang digunakan adalah S yang merupakan lambang dari simpangan baku sampel gitu. Kemudian T ini merupakan harga pada daftar distribusi student atau distribusi T ya. Taraf nyatanya alfa dan kriteria pengujian satu pihaknya adalah H0 diterima jika T lebih kecil sama dengan T1 min alfa. Kemudian harga T1 min alfa ini diperoleh dari daftar distribusi student atau T dengan peluang 1 min alfa. Sebaliknya, H0 ditolak pada harga lainnya. Derajat kebebasannya ini didapat dari rumus DK sama dengan N-1. Selanjutnya ada contoh soal untuk menguji rata-rata dengan menggunakan uji satu pihak. Jadi dilaksanakan sebuah penelitian untuk mengukur keefektifan penggunaan CD interaktif di pelajaran sains mengenai rantai makanan untuk meningkatkan pemahaman siswa di kelas 5. Guru ini menduga bahwa penggunaan CD interaktif ini bisa meningkatkan pemahaman siswa sampai mencapai rata-rata sama dengan 7, atau mu-nya sama dengan 7. Setelah pembelajaran menggunakan CD interaktif,
Kemudian diberikanlah tugas kepada siswa dan hasil perhitungannya diperoleh rata-rata sama dengan 8 dan simpangan baku sama dengan 3. Sampel diambil secara acak berjumlah 30 siswa dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, dari soal ini kita dapatkan ya, nilai mu-nya sama dengan 7. Nah, mu ini adalah mu 0 ya. Gitu. Jadi ini adalah harga yang sudah diketahui dan juga ditentukan oleh peneliti dari awal. Mu 0 itu sama dengan 7. Kemudian didapat rata-rata dari nilai siswa setelah penggunaan CD interaktif atau X-bar-nya ini sama dengan 8. Simpangan baku sampelnya atau S itu sama dengan 3. Dan jumlah sampel atau N itu sama dengan 30. Taraf nyata yang digunakan itu adalah alfa sama dengan 0,05. Nah, hipotesis penelitiannya adalah H0. H0-nya itu adalah penggunaan CD interaktif dalam pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa mencapai rata-rata sama dengan 7. H1-nya, penggunaan CD interaktif pada pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa mencapai rata-rata lebih dari 7. Maka hipotesis statistiknya dapat ditulis dengan H0 itu mu sama dengan 7 dan H1-nya itu adalah mu lebih dari 7. Nah, karena simpangan baku populasinya itu tidak diketahui, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus T gitu. Kita cari dari daftar distribusi student dengan menghitung harga T-nya. Nah, harga T-nya itu bisa didapatkan dengan menggunakan rumus T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Tadi kita sudah dapatkan X bar atau rata-rata nilainya itu sama dengan 8, kemudian mu 0-nya itu merupakan harga yang sudah diketahui oleh peneliti, itu sama dengan 7, kemudian S atau simpangan baku sampelnya itu ada 3, kemudian ada nilai N atau jumlah sampelnya itu ada 30 siswa gitu ya. Jadi 8 dikurang 7 itu sama dengan 1, kemudian 3 dibagi akar 30 itu sama dengan 0,55. Lalu 1 dibagi 0,55, kita dapatkan hasilnya 1,818. Nah, sudah kita dapatkan nih, nilai T hitungnya itu adalah 1,818. Kemudian yang selanjutnya akan kita cari adalah nilai T tabelnya. Nah, kriteria yang dipakai adalah alfa sama dengan 0,05 dan juga derajat kebebasannya N-1 sama dengan 30 min 1 sama dengan 29. Maka kita dapatkan derajat kebebasannya itu adalah 29. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita cari nilainya di tabel nilai kritis distribusi T. Jika kita lihat ya di sini ada dua jenis alfa gitu ya. Ada yang one tail test, ada yang two tail test. Karena kita mencari satu rata-rata menggunakan uji satu pihak, maka yang kita gunakan adalah yang atas, yang one tail test atau tes satu sisi gitu ya. Alfa yang digunakan adalah 0,05 yang ini, dan DK-nya atau derajat kebebasannya adalah 29. Kemudian kita dapatkan nilainya itu adalah 1,699127 ya, atau 1,69 yang kemudian kita bulatkan menjadi 1,70. Kemudian sudah kita dapatkan T tabelnya itu dengan nilai 1,70. Selanjutnya tinggal kita bandingkan antara nilai T hitung dan juga T tabelnya. T hitungnya kita dapat 1,82 dan juga T tabelnya kita dapat 1,70. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Maka dengan melihat hasil perbandingan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa H0-nya itu ditolak. Kesimpulannya, CD interaktif dalam pelajaran sains dapat meningkatkan pemahaman siswa mencapai rata-rata lebih dari 7. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan. Kami persilakan untuk teman-teman dan juga Ibu Eka. Kalau begitu presentasi kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.